Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Velpe Harum, kehancuran Kak Melur adalah target utamaku. Dia yang telah membawaku ke kota ini. Semua masalah ini timbul karena dia. Aku dan keluargaku terusir dari kampung, juga karena dia telah menghasut orang kampung. Sekarang, Mas Yanto meninggal, ibu dipenjara, dan aku terlunta-lunta dengan penyakit di tubuhku. Kemana aku akan bernaung sekarang? Setelah ku coba mengemis kepadanya, dia malah mengusirku dengan kasar. Harusnya dia bertanggung jawab dan menampungku. Sekarang, kemana aku akan melangkah? Uang yang diberinya waktu itu hanya cukup biaya makan seminggu. Untung tempat tinggal aku gak perlu bayar. Bekas toko ini bisa kugunakan untuk tempat bernaung. Tapi untuk makan besok, aku uang dari mana? Sebuah mobil berhenti di depan toko. Gegas aku keluar melihatnya. Itu Bang Jordan, teman Mas Gilang sekaligus tempatnya berutang. Untuk apa dia kemari? Aku segera masuk kembali ke dalam toko. Aku khawatir dia akan menagih utang-utang Mas Gilang. Hei, Harum, tunggu. Terlambat, rupanya dia sempat melihatku. Di sini kau rupanya. Ngapain di sini? Tempat ini tak layak untuk ditinggali. Loh, sambungan listriknya juga tidak ada. Bisa apa kamu tinggal di tempat sekumuh ini? Tanyanya. Aku terpaksa tinggal di sini. Ngapain abang di sini? Kalau mau nagih utang Mas Gilang, aku nggak punya uang. Ketusku. Sebenarnya memang mau nagih utang dia. Tapi, ku dengar dia sedang sekarat di rumah sakit. Percuma kan? Aku tagih. Tapi, dia masih punya tanah ini. Aku bisa mengambil tanah dia ini untuk menebus utang-utangnya. Makanya aku kesini. Jawabnya sangat bersemangat. Kau terlambat, Bang. Tanah ini sudah dijual oleh Kak Bulan. Untuk biayai Mas Gilang dan untuk biaya orang tua mereka di panti jompo. Apa? Kau tidak bohong? Aku serius, Bang. Sial. Gilang-gilang. Nyesal aku ngasih dia pinjaman waktu itu. Lama laki-laki itu terdiam. Tangannya memilih janggut yang tumbuh gersang di dagunya. Kemudian tiba-tiba dia tersenyum lebar. Kau mau kerja enggak? Bagaimana kalau kau saja yang bayar utang suamimu? Tawarnya tiba-tiba. Kerja? Kerja apa? Aku gak punya keahlian apa-apa. Bang, sergahku bingung. Keahlian diranjang, kau jagonya, kan? Maksud abang? Udah, ikut aja. Yuk, siapa tahu ada yang mau jadikan kamu simpanan. Aku punya kenalan bos-bos nomor 1 yang sering berbisnis ke kota ini. Sebagian mereka mencari istri simpanan di sini. Jadi mereka nggak perlu jajan sembarangan di lokalisasi. Kata mereka lebih terjamin kesehatannya. Kau mau tidak? Aku sangat mau. Pasti bayarannya mahal. Hanya menunggu beberapa minggu. Seorang pengusaha dari luar negeri tertarik padaku. Dia bahkan ingin kami menikah siri. Agar terhindar dari zina, katanya. Aku menurut saja. Namun, mengingat Mas Gilang belum menjatuhkan talak padaku, maka aku harus meminta talak terlebih dahulu. Kesempatan ini harus kugunakan dengan sebaik-baiknya. Segera ku telepon Kak Bulan. Ku utarakan niatku berkunjung ke rumah sakit. Kebetulan Kak Bulan masih ada di Medan. Aku bisa melaksanakan niatku segera. Kau mau minta talak? Kok bisa kebetulan banget? Ya, kata Kak Bulan begitu ku sampaikan keinginanku. Maksudnya? Tanyaku tak mengerti. Melur nikahnya besok. Kau juga minta talaknya besok. Kebetulan yang sangat menyakitkan bagi Gilang. Jawab Kak Bulan kecewa. Melur menikah. Jadi juga dia menikah. Oke, kesempatan emas buatku ini. Aku akan menghancurkan pernikahannya untuk kedua kalinya. Apa maksudmu? Rum, tenang, Kak. Akan segera kusiapkan. Nanti sore aku datang, menanyakan pendapat kakak. Jawabku langsung mengakhiri telepon. Untung calon suamiku sudah memberi panja. Aku bisa menggunakannya untuk membayar jasa seseorang untuk mengedit foto dan video. Kuutarakan niatku kepada seorang petugas warnet. Dia memberikan sebuah nomor. Segera kuhubungi nomor tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, ku transfer sejumlah uang. Ku terima hasil pekerjaannya. Langsung aku bergerak ke rumah sakit. Pinjam flash disknya, dong.
Rum, kakak mau lihat? Mau tahu bagaimana hancurnya si melur itu besok? Pinta Kak Bulan saat aku menunjukkan rencana besarku. Aku mengabulkannya. Toh, esok hari baru aku antarkan ke rumah melur. Kak Bulan boleh menikmati detik-detik kemenangan itu. Entah bagaimana ceritanya, ku dengar pernikahan melur tetap berjalan lancar. Mereka bahkan hidup bahagia hingga detik ini. Bagaimana mungkin melur bisa memaafkan Mas Reno? Bukankah foto-foto dan video itu sangat vulgar? Mas Reno lo pemerannya. Entahlah. Yang jelas pernikahan mereka tetap langgeng. Sedang aku, pernikahanku dengan pengusaha asing itu gagal total. Sehari sebelum pernikahan orang asing itu membawaku ke rumah sakit besar. Dia memeriksa kesehatanku secara mendetail. Meski aku sudah bersumpah bahwa aku tidak sakit, apalagi penyakit kelamin, dia tetap tidak percaya. Aku begitu tenang saat menerima hasilnya. Aku hanya pernah menderita sakit TBC. Dia bilang kalau itu tidak masalah. Dia akan mengobatiku sampai sembuh. Asal jangan penyakit kelamin, begitu katanya. Aku pribadi juga sangat takut dengan penyakit itu. Makanya aku tidak mau tidur dengan sembarangan laki-laki. Kecuali saat bersama Bang Elik si preman pasar. Kuingat ada beberapa kali dia menjualku kepada laki-laki lain. Semoga hal itu membuatku tidak tertular penyakit yang menakutkan itu. Bagaimana hasilnya, Mister? Tanyaku semeringah. Saya bersih, kan? Aku begitu yakin dan percaya diri. Maaf, perjanjian kita batal. Persekotnya ambil saja. Orang asing itu pergi meninggalkanku sambil melemparkan hasil pemeriksaan kesehatanku. Ku pungut kertas itu, lalu membacanya berulang-ulang. Sama sekali aku tak paham apa yang membuatnya membatalkan pernikahan siri kami. Aku tak menemukan apa-apa di kertas itu yang mengatakan aku sakit sesuatu. Tolong jelaskan pada saya, apa maksudnya semua huruf-huruf dan angka-angka ini, Dok? Kataku memberanikan diri. Iya, Bu, Ibu memang harus tahu. Agar Ibu mulai bisa berobat dari sekarang. Kata dokter itu ramah. Apakah penyakit TBC saya makin parah, dokter? Cecarku makin gelisah. TBC Ibu sudah lumayan membaik, Bu. Masalahnya sekarang bukan penyakit itu, tapi penyakit yang lebih membahayakan. Sakit apa, dokter? Ibu terkena penyakit kelamin. Jawab dokter itu seperti petir yang menggelegar. Tapi, saya tidak mengeluhkan apa-apa. Dok, saya baik-baik saja. Daerah kelamin saya juga sehat, bersih, tidak ada apapun yang mengarah ke situ. Pasti dokter telah salah mendiagnosa. Tuduhku tak percaya. Penyakit kelamin yang ibu derita masuk ke jenis klamida. Ini disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis. Awalnya memang tidak menunjukkan gejala. Aku merasakan dunia runtuh seketika. Kuletakkan kepala di atas meja itu. Ini belum parah, Bu. Asal ibu mau berobat, besar kemungkinan masih bisa sembuh. Dan saya himbau, bila berhubungan dengan suami, harap pakai pelindung, agar tidak tertular. Terang dokter itu menguatkanku. Aku pulang ke markas Bang Jordan. Aku merahasiakan alasan pengusaha asing itu gagal menikahiku. Hari-hari ku lalui di lembah hitam, berprofesi sebagai wanita penghibur lelaki hidung belah. Secara rutin aku memeriksakan diri ke dokter. Namun penyakitku tak juga kunjung sembuh. Awalnya tak menunjukkan gejala apa-apa. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, infeksi itu sudah menyerang bagian dalam tubuh. Mulai dari uterus, bahkan alat kelamin itu sendiri. Melihat kondisiku, tak ada lagi lelaki hidung belang yang mau menggunakan jasaku. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Padahal aku tak pernah mengatakan tentang penyakitku. Aku hanya demam biasa, begitu alasanku. Tapi, melihat kondisi tubuhku yang kian kurus tinggal tulang, juga lemah tak bertenaga, mereka semakin curiga. Bokong dan dada besarku yang sangat terkenal di kalangan lelaki durjana itu mulai menipis. Hilang sudah andalanku dalam menjerat mangsa. Aku menganggur. Makan tidur menjadi tanggungan Bang Jordan. Dia mulai marah karena menganggap aku tak lagi menguntungkan. Dia mengusirku secara hina. Awalnya, aku masih bisa mengontrak rumah. Hasil menjual diri yang kukumpulkan selama ini bisa kugunakan untuk membayar sewa. Juga untuk biaya makanku sehari-hari. Namun,
Pengeluaranku yang paling besar adalah untuk berobat. Aku harus segera sembuh agar bisa bekerja lagi, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Aku ingin saat ibu keluar dari penjara nanti, kami sudah memiliki rumah sendiri. Bila perlu, aku akan mencari orang kaya agar mau menjadikanku istri. Sebagai istri simpanan juga tak masalah, yang penting bisa menghasilkan uang banyak. Namun, semua harapanku tak ada yang menjadi kenyataan. Penyakitku tak jua sembuh. Uangku sudah habis. Terpaksa aku hidup di jalanan. Tak terasa, sudah tiba saatnya untuk menjemput ibu. Aku tak tahu akan membawa dia kemana nanti. Entah di mana aku akan menempatkannya tidur. Terpaksa aku membawanya hidup terlunta-lunta di jalanan. Membawa ke rumah Kak Melur. Aku tidak berani lagi. Padahal hanya dia satu-satunya yang aku kenal di kota ini. Hanya dia satu-satunya orang yang mau menganggap kami saudara, meski tak ada ikatan darah sama sekali. Dia bahkan memanggil ibuku dengan sebutan Mak Udah. Kak Melur memang sangat baik. Dia juga sangat polos dan jujur. Aku telah tega memanfaatkan kebaikan dan keluguannya. Berkali-kali dia telah memaafkan aku meski tanpa ku minta. Namun, berkali-kali pula aku mengulang kesalahan yang sama. Saat ini, tak mungkin dia masih mau memaafkan aku dan ibu lagi. Aku juga tak berani lagi menemuinya. Jangankan untuk mendatangi dia ke rumah megahnya, untuk berselisih tak sengaja di jalan pun, rasanya aku tidak pantas. Dari dulu Mak Tua menyamakan aku seperti anjing. Karena Kak Melur yang telah menolongku balasku gigit. Kini, julukanku yang paling tepat, tetaplah anjing. Anjing kudisan, anjing kotor dan hina, yang harus dihindari bila tak sengaja bertemu di jalan. Seperti halnya siang ini. Seperti biasa aku membawa ibu mencari rejeki untuk sesuap nasi di lampu merah padat lalu lintas. Mudah-mudahan orang kaya ada yang menaruh hibah melihat kondisi ibu. Sebuah mobil mewah kulihat datang mendekat. Mataku langsung menangkap uang kertas berwarna merah dalam genggaman anak kecil. Gadis kecil yang sangat cantik itu hendak melemparkan rejeki besar untuk kami. Segera aku mendekat ke jendela mobil. Khawatir uang itu terbang di bawah angin. Ingin kuucap terima kasih kepada sang ibunda berhati malaikat itu. Namun, tubuhku langsung terasa lemas, kaki tak sanggup menopangnya. Aku terjerembab, jatuh, terduduk di samping ibu. Ibunda gadis kecil yang berhati malaikat itu adalah Kak Melur. Orang yang ingin kuhancurkan selama hidupku. Mobil itu berlalu. Entah bagaimana perasaan mereka saat melihatku seperti ini. Aku dan ibuku telah hancur sehancurnya. Seperti anjing jalanan, hidup dari belas kasihan. VOP Ibu Harum. Silahkan. Kata petugas lapas wanita itu membukakan pintu besi untukku. Aku mengangguk. Dengan mengucap nama Melur, kulangkahkan kaki kanan. Kenapa nama Melur yang kuingat? Kalian mau tahu kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang akan kucari begitu aku keluar dari tempat ini. Dia adalah manusia pertama yang akan aku jumpai dan kumusnahkan dari muka bumi ini. Dendam yang telah berkarat ini membuat gairahku semakin liar. Sudah kususun skenario, bagaimana caraku menghancurkan perempuan sombong itu. Tolong jangan pernah kembali lagi ke sini, ya. Hiduplah dengan baik di tengah masyarakat. Bertaubatlah. Itu pesan terakhir petugas lapas. Pesan yang sangat tidak ingin kudengar. Tetapi, terpaksa masih harus kudengar. Kutebalkan gendang telinga, agar ucapannya tak bisa menembus pendengaran dan meracuni pikiran. Jangan sampai hati terpengaruh, lalu mengurungkan niat untuk melampiaskan dendam yang telah berkarat. Mana keluarga yang menjemput? Aku tersenyum kejut. Mana si Harum? Kenapa dia belum datang menjemputku? Apakah dia lupa kalau hari ini aku bebas? Bukankah sudah kubilang 3 minggu yang lalu saat dia datang menjengukku yang terakhir? Atau sesuatu telah terjadi sehingga dia belum datang juga? Baik, ibu tunggu saja keluarga ibu datang menjemput. Ya, saya kembali masuk ke dalam. Petugas lapas terpaksa meninggalkanku. Harum belum juga datang. Matahari sudah semakin tinggi. Teriknya terasa membakar kulit. Gegas aku melangkah menuju warung yang tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Penjual es kelapa muda terlihat ramai pembeli. Semoga Harum cepat datang agar bisa membelikanku segelas es. Duduk sini, Bu.
Tawar seorang pembeli menyerahkan bangku yang tadi didudukinya. Dia memilih berdiri menunggu pesanan. Mungkin dia iba melihatku. Rasa haus dan gerah semakin menyiksa. Ditambah lagi dengan rasa bosan dan lelah menunggu. Orang yang antri membeli es kelapa muda silih berganti, harum tak juga muncul. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Penjual es terlihat semrih melihatnya. Mobil Non Cika, ucap sang penjual es. Sepertinya dia kenal pemilik mobil itu. Om, seorang anak kecil kira-kira berusia 5 tahunan berteriak dari kaca jendela mobil. Non Cika, mau es kelapa? Berapa bungkus, Non? Tanya penjual es dengan girang. 10 gias. Om, yang manis? Ya, punya Cika yang peng banyak. Jawab anak itu. Anak yang cantik dan bijak. Saat mengatakan 10, dia memperagakan dengan menunjukkan ke 10 jari tangannya. Entah kenapa hatiku berdebar melihat wajahnya. Aku seperti melihat melur kedua. Penjual es langsung cekatan membuat pesanan anak kecil itu. Rasa hausku juga semakin mencekik leher. Pak, buatkan saya segelas esnya. Ya, bentar lagi anak saya datang. Dia yang akan bayar. Pintaku tak tahan lagi menahan haus. Oh, sebentar. Ya, Bu, akan saya buatkan. Kalau memang mau, kenapa tidak minta dari tadi? Saya pikir ibu hanya numpang berteduh saja, kata lelaki penjual es itu ramah. Punya saya? Dulu dong, Pak. Saya dari tadi di sini, loh. Protesku, dia masih asyik membungkus es pesanan anak kecil di dalam mobil mewah itu. Sebentar. Ya, Bu. Aku duluan. Teriakku mengagetkan pembeli di dalam mobil mewah. Aku tak peduli.